kajian akidah akhlak untuk menceritakan salah satu nabi. Dengan demikian, saya memilih tema yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kalian pasti sudah sering ya mendengar kisah Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan nun atau ikan paus dikarenakan beliau itu kurang sabar dan patah semangat dalam menghadapi kaumnya. Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Sini saya akan menceritakan kembali kisah Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan hiu atau ikan nun. Nah, Nabi Yunus adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di daerah Irak, tepatnya di Mosul, kepada kaum Ninawa. Kaum Ninawa itu mayoritasnya masih menyembah berhala atau dia itu masih mengikuti tradisi nenek moyangnya. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada Nabi Yunus agar beliau itu berdakwah kepada kaum Ninawa, agar kaum Ninawa itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ingin mengubah adat istiadat agar kaum Ninawa itu tidak melencong lagi, dia itu agar berjalan lurus, agar mendapatkan kebenaran. Akan tetapi kaum Ninawa itu dia tuh menolak secara mentah-mentah ajakan Nabi Yunus karena kaum Ninawa merasa bahwa Nabi Yunus itu adalah seorang pendatang. Kan biasanya itu kalau seorang pendatang jarang ya dipercaya oleh masyarakat sekitar. Nah, kaum Ninawa itu juga seperti itu. Dia itu tidak percaya akan ajaran yang dibawa Nabi Yunus. Dia lebih mempercayai ajaran yang dibawa oleh nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Nah, ada juga masyarakat yang berpendapat seperti ini. Ngapain aku mau menyembah Allah? Kan dia itu tidak ada wujudnya. Beda lagi kalau aku menyembah berhala, yang mana itu berhalanya ada di depan mata, maksudnya itu wujud. Wajar saja kalau aku menyembah Tuhan yang wujud atau yang ada di depan mata. Akhirnya kaum Ninawa itu mengusir Nabi Yunus agar dia itu pergi dan tidak mau mengganggu ajarannya. Akhirnya kaum Ninawa mengusir Nabi Yunus agar beliau itu mau meninggalkan desa tersebut. Karena pemikiran kaum Ninawa masih tetap kokoh, ingin tetap beribadah kepada kepercayaan nenek moyangnya. Nah, mendengar cemooh, mendengar olokan itu, Nabi Yunus merasa sangat sedih dan patah semangat. Dia itu merasa, ya Allah, kenapa kok aku sangat susah sekali berdakwah di kaum Ninawa ini. Kenapa aku sudah bertahun-tahun kali kok yang mengikuti ajaranku cuma sedikit. Pada saat itulah Nabi Yunus merasa sangat sedih. Beliau sudah patah semangat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi betapa keras kepalanya kaumku. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah ke tempat lain, hamba bersedia. Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan kaumnya. Akan tetapi Nabi Yunus juga bersumpah kepada kaumnya bahwa
akan diturunkan azab kepada kaum Ninawa karena mereka tidak mau menyembah Allah. Dengan seiringnya berjalannya waktu, Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya tersebut. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian di desa Ninawa itu turunlah azab, sebuah petir, sebuah angin yang sangat kencang. Nah, pada saat itu kaum Ninawa, ya Allah, apakah ini benar pertanda bahwa ini azab yang telah diomongkan oleh Nabi Yunus? Ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka itu merasa menyesali perbuatannya karena sudah tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus. Dia sangat-sangat bertaubat, dia merasa menyesal, dan akhirnya kaum Ninawa merasa sangat salah dan dia minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia mau menyembah, mau beribadah kepada Allah. Pada saat itu Allah tidak jadi menurunkan azab kepada kaum Ninawa karena Allah melihat seberapa tulus kaum Ninawa ingin bertobat kepada Allah, ingin mengubah sikapnya yang asalnya dia menyembah berhala, menyembah patung. Dia benar-benar bertaubat, ingin menyembah kepada Allah. Akan tetapi Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya itu sudah bertaubat. Dia tetap kekeh untuk meninggalkan kaumnya hingga pada akhirnya beliau berada di tepi pantai, tepi laut, dan di situ ada kapal pesiar yang mau menyeberangi laut. Nah, akhirnya Nabi Yunus tadi beliau itu ikut kepada rombongan kapal pesiar tadi. Nah, dalam rombongan kapal pesiar tadi pada heran, siapa laki-laki ini, kok dia itu tiba-tiba ikut rombongan kita. Terus pada akhirnya kapal pesiar berangkat, dan anehnya di tengah-tengah perjalanan, di tengah laut itu ada ombak yang sangat besar, yang sangat kencang, dan pada saat itu rombongan di dalam kapal pesiar itu sudah heboh. Dia sudah, ini gimana, kalau kita tenggelam ini gimana, sudah pada takut semua. Akhirnya kaptennya memerintahkan kepada rombongan kapal pesiar tadi untuk menurunkan sebagian barangnya, menurunkan semua barangnya agar beban yang ada di dalam kapal itu tadi berkurang. Akhirnya semua rombongan membuang mentah-mentah barangnya, akan tetapi tidak ngaruh sama sekali, malahan ombaknya itu tambah besar, dan rombongan di dalam kapal pesiar itu tadi sudah bingung, sudah sangat sedih, sudah pasrah. Apalagi ini yang harus kita lakukan agar kita itu bisa selamat. Ternyata cara yang disuruh membuang barang ke laut itu tidak efektif, tidak ada pengaruh sama sekali, dan akhirnya kapten kapal tadi itu membuat usul, yaitu salah satu penumpang kapal pesiar itu dibuang ke laut. Nah, orang-orang di situ bingung, ini siapa yang harus dibuang, dan mereka menyetujui bahwa akan diundi
siapa namanya yang muncul, dia akan dibuang ke laut. Nah, mereka sepakat dan akhirnya melakukan perundian. Pada undian pertama, keluarlah nama Nabi Yunus. Orang-orang pada tidak terima, kenapa kok dia yang harus keluar namanya, kenapa harus dia yang dibuang, karena mereka itu sudah tahu kalau Nabi Yunus itu adalah orang yang baik. Akhirnya diadakan pengundian yang kedua kalinya, tetap sama, yaitu Nabi Yunus, sampai ketiga kalinya, yaitu tetap nama Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus pun pasrah. Dia merasa apakah ini adalah azab dari Allah atas ketidaksabaranku untuk menghadapi kaumku. Akhirnya Nabi Yunus pun berkata kepada para penumpang pesiar itu tadi, tidak apa-apa, saya menerima takdir ini. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kalian semua tetap bisa selamat. Nah, pada saat itulah Nabi Yunus dilemparkan ke laut dalam kondisi laut itu ombaknya yang sangat besar. Nah, dibuanglah Nabi Yunus, dan pada saat dibuang itu datanglah ikan hiu atau dinamakan ikan nun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan hiu tadi untuk memakan Nabi Yunus. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu tidak boleh memakan dagingnya, mematahkan tulangnya. Jadi itu kayak Nabi Yunus itu cuma telan di dalam perut ikan hiu tadi, dan Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan hiu tadi. Beliau tidak sadar. Dalam beberapa hari kemudian beliau sadar dan beliau berkata, ya Allah, ini aku ada di mana? Beliau sangat sedih sekali karena di dalam ikan hiu tadi tidak ada penerangan sedikit pun. Dia merasa lemas, merasa gelisah, merasa sedih. Dia itu sangat menyesali perbuatannya itu tadi, karena dia tidak mau sabar atas perilaku kaumnya. Dengan seiring berjalannya waktu, Nabi Yunus terus berdoa, terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berdoa seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berdoa itu terus, dia tidak berhenti beristighfar, berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan akhirnya Allah memaafkan Nabi Yunus itu tadi dan mengutus ikan hiu agar mengeluarkan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya. Nah, akhirnya ikan hiu tadi berhenti di tepi pulau yang gersang, dan pada saat itulah ikan hiu tadi melemparkan kayak mutah, kayak meluapkan Nabi Yunus tadi ke pulau yang gersang itu tadi. Nah, pada saat itu Nabi Yunus dalam kondisi yang sangat lemas, yang tidak berdaya lagi. Allah menurunkan keajaiban dengan menumbuhkan buah-buahan di samping di mana Nabi Yunus itu tadi tergeletak. Akhirnya Nabi Yunus memakan makanan tadi, memakan buah-buahan tadi untuk mengembalikan kestabilan, mengembalikan kesehatan, memulihkan keadaan beliau. Nah, setelah pulih, Nabi Yunus kembali, dia ingin berubah, ingin berdakwah kembali kepada kaum Ninawa tersebut. Dan pada saat itu Nabi Yunus kembali ke kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Dia sangat kaget sekali
Karena apa? Karena kaum Ninawa itu sudah berubah. Kaum Ninawa menyambut Nabi Yunus dengan senang hati, dan akhirnya kaum Ninawa sudah berubah, sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menghilangkan tradisinya yang menyembah patung itu. Demikian cerita saya tentang kisah Nabi Yunus. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam cerita tersebut, mohon dimaklumi, karena itu tadi itu cerita menurut saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.